Shalom, puji Tuhan, bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan. Saya akan tunjukkan kepada saudara sebuah gambar. Bisa ditampilkan dulu. Ini permainan saya waktu saya kecil ya, enggak tahu kalau Bapak Ibu. Tapi ini salah satu permainan saya. Ini adalah permainan puzzle. Dan saya nggih mbah-mbah jenengan remen apa mboten dolan niki? Ora seneng Pak, mumet. Ya, ini permainan memang sedikit membingungkan. Karena ada sebuah objek besar kemudian dipotong kecil-kecil. Setelah itu kita diminta menyusun objek tersebut sehingga menjadi sebuah gambaran yang utuh. Nah, misalkan ini, puzzle ini adalah gambarnya wajah seseorang. Misalkan wajahnya Robi gitu. Didadekno puzzle ngono. Nah, setiap puzzle itu memiliki sebuah bagian-bagian yang sama. Bukan sama, ke bagian-bagian yang berbeda, maaf. Bagian-bagian yang berbeda. Nah, setiap puzzle yang berbeda-beda ini memiliki sebuah tujuan yang tidak bisa digantikan oleh puzzle yang lain. Oke. Jadi misalkan begini, ada posisi hidung, nempel. Tetapi tiba-tiba kita memasangkan puzzle itu di posisi yang bukan seharusnya. Di bagian kanan, di dekat telinga. Mungkin bentuk puzzle-nya sama, bentuknya sama. Tapi warnanya beda, tapi gambarnya beda. Bentuknya boleh sama, tapi kalau peletakannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka gambar itu tidak akan pernah bisa menjadi sebuah gambar yang baik. Tiba-tiba hilang lah, karena begitu banyak puzzle kecil-kecil, ada 2 puzzle hilang lah. Yang lainnya terpasang dengan baik, yang lain terpasang dengan sangat luar biasa. Tapi 2 puzzle hilang, ya bolong. Didelok, yo apik sih. Tapi ada sing kurang, enggak terlalu istimewa. Karena 2 puzzle yang bolong. Nah, demikianlah hidup kita sebetulnya. Demikianlah hidup kita supaya kita bisa mengerti bahwa kadang Tuhan itu mengatur kehidupan kita seperti Tuhan sedang memasang puzzle ini. Di bagian ini, Tuhan mengizinkan saudara mengalami ini. Di bagian ini, Tuhan mengizinkan saudara mengalami ini. Di bagian ini, kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Di bagian ini, kita sakit. Tapi kalau kita kemudian melihat secara keseluruhan, bahwa kadang-kadang Tuhan itu mengatur hidup kita itu seperti sedang mengatur sebuah puzzle. Bagian memang harus terjadi. Bagian itu enggak bisa dipisahkan. Bagian itu enggak bisa kita tolak. Karena bagian itu penting sehingga kita bisa melihat sebuah gambaran yang utuh. Ketika gambaran kita melihat dengan utuh, oh aku tahu kenapa aku sekarang di posisi itu, aku pernah sakit. Oh aku tahu sekarang di posisi itu yang anak-anak muda, aku ditolak, aku diputus pacarku. Oh di bagian ini aku pernah mengalami namanya gagal panen. Apalagi ini karena musim kemarau panjang begitu ya. Oh di bagian ini ternyata aku pernah mengalami ini, pernah mengalami itu. Dan ketika puzzle itu selesai dibuat, kita baru mengerti kenapa peristiwa-peristiwa itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan itu sangat detail mengatur kehidupan manusia. Judul khotbah saya hari ini adalah Migdal Eder.
Apa itu Migdal Eder? Migdal Eder ada sebuah tempat, kalau ini gambarnya itu seperti menara, ya itu digambarkan seperti memang menara, Migdal Eder. Di Migdal Eder inilah ada sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya bilang? Karena Tuhan itu mengatur kehidupan manusia itu dengan sangat presisi. Tuhan mengatur hidup manusia dengan sangat baik. Slide-nya. Jadi ketika saudara mengerti bahwa Tuhan mengatur hidup kita, maka kita akan terheran-heran. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang biasa dikhotbahkan pada waktu Natal. Karena saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kelahiran Yesus Kristus. Wah, suwi Pak Natalan ya Pak, ora apa-apa. Dan ini sangat memberkati saya sekali. Sebelum saya lanjutkan, sekarang kalau nggak salah itu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 4 hari. Hari Rabu saya itu telah mempersiapkan sebuah topik yang luar biasa. Yang saya mendapatkan sesuatu yang dari topik. Kemudian saya mempersiapkan topik tersebut bahkan sampai dengan hari Sabtu siang loh ya. Sampai jam 3 sore itu saya masih memperbaharui topik yang akan saya sampaikan. Tapi kemudian malam harinya hari Sabtu malam ketika saya setelah FOG selesai saya ke kantor, saya mau ngeprint bahan yang saya tadi ketik siang. Saya mau ngeprint, cuma mau memperbaharui sedikit PPT-nya. Ketika saya buka komputer, plak. Saya mau ngeprint, tinggal klik print. Suara muncul begini. Bukan itu yang kamu khotbahkan. Walah, ngelulah saya. Pusinglah saya, terus saya tanya kenapa Tuhan kau harus merubah itu. Kemudian ketika dalam perundungan yang sangat-sangat luar biasa, Tuhan tunjukkan tentang Migdal Eder. Lukas pasal yang kedua. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini. Saya akan cerita agak panjang di sejarahnya ya Bapak Ibu. Karena sejarah ini menentukan kebenaran yang akan kita mengerti sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian pula Yusuf pergi dari Nazaret ke Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Oke, bisa tampilkan ayat yang pertama. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ini latar belakang dari kelahiran Yesus Kristus. Kaisar Agustus adalah pimpinan tertinggi kerajaan Romawi pada waktu itu yang mereka itu menguasai hampir 2/3 dunia. Jadi ternyata sejarahnya mengatakan bahwa Romawi itu adalah bangsa yang besar, sehingga ketika mereka pergi ke sebuah bangsa untuk ekspansi, atau untuk menjajah, atau untuk merebut tanah tersebut, mereka selalu berhasil. Hanya ada beberapa peristiwa, beberapa tempat yang gagal, tapi kebanyakan mereka berhasil. Sehingga wilayah kekuasaan kaisar ini itu hampir meliputi seluruh dunia. Nah,
ketika Yesus mau lahir, kaisar ini mengeluarkan sebuah dekret bahwa seluruh orang harus kembali ke tempat lahirnya masing-masing. Mudeng ya Bapak Ibu? Nah, Yusuf dan Maria itu ada di Nazaret. Mereka pergi ke Galilea, ke sebuah tempat namanya Bethlehem. Bayangkan seluruh dunia atau 2/3 yang di bawah kekuasaan kaisar ini, itu mereka pulang ke kampung halaman masing-masing. Kalau zaman itu sudah ada tiket pesawat, walah pasti tiket pesawat melambung tinggi. Lu antar negara kok. Kalau zaman dulu sudah ada bis AK antar provinsi, antar kota, AKDP, AKAP begitu, maka bis itu pasti laris. Karena orang itu mobile, walah sangat luar biasa. Bayangkan hanya untuk kelahiran Yesus Kristus, itu seluruh dunia itu ngublek. Bapak Ibu tahu kalau lebaran, Blora ini penduduk Blora ini sebetulnya kan banyak banget tau. Hanya kan banyak yang ekspansi keluar kota, banyak yang bekerja di luar. Kalau lebaran luas tercinta kita nek nguantri, walah golek parkir wangeleram. Banyak sekali. Kenapa mereka do mudik ke Blora? Banyak kuliner pun berjalan dengan sangat luar biasa. Perekonomian di waktu lebaran di Blora itu sangat baik. Karena banyak orang-orang dari kota datang belanja di Blora, makan di situ. Pokoknya wah itu yang paling salah satu yang mendapatkan berkat adalah buah penyet. Kalau pas lebaran pasti walah pontang-panting. Ya itu seperti itu keadaannya. Kalau itu kelebaran kan cuma di Indonesia ya, ini seluruh dunia. Bayangkan, do mulai kabeh. Kowe lahir ning ndi? Aku ning Blora ya. Mulai iya tak mulai aku. Pak opo? Ya numpak Garuda ya. Bukan pesawat tapi bis. Apa yang penting kan Garuda itu. Kowe ning ndi? Aku lahir ning Semarang. Mulai ana Semarang. Iya memang Semarang. Kalian ini yang Lampung Pak lahirku, waduh. Saudara yang sudah bertahun-tahun di Blora, karena kampung halamannya di Lampung mesti pulang ke Lampung. Wah itu yang terjadi. Itu kelahiran Yesus Kristus seperti kejadiannya. Nah ketika mereka itu kemudian pulang ke rumah masing-masing, mereka itu mengalami ledakan jumlah penduduk di kota. Pada posisi seperti itu, Maria mau melahirkan, hamil tua. Bentar lagi brojol. Betul. Kalau ayat yang ke-6, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Nah, ternyata ketika seseorang itu harus bersalin ke perjalanannya ya, karena mereka dari Nazaret menuju ke Bethlehem, itu mungkin di jalan ini Maria ngomong Mbak Yusuf, yang sayang bukan peyang, yang alon-alon ya, iki loh seneng wetengku iki, oh ya mungkin dia berhenti dulu, kalau ada warkop waktu itu mungkin tak neng warkop sih gitu. Sedangkan yang lain kan pulang tanpa gangguan. Tapi karena Maria ini hamil besar, hamil tua, dia mungkin perjalanannya pelan. Dan tiba di kota itu ternyata semua penginapannya habis. Bapak Ibu jangan mikir penginapan itu seperti hotel, enggak. Hotel apa sih, ada banyak hotel dari Santoso, hotel apa, hotel Blora Indah, ada Raja Wali dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Apakah yang dimaksud dengan penginapan? Penginapan adalah dalam bahasa Yunani disebut kataluma. Kataluma adalah sebuah rumah
kecil yang biasanya itu ada di dekat rumah besar. Nah, kata rumah ini memang kadang itu dipakai oleh saudara mereka yang mereka lahir dari luar, yang datang dari luar kota ke kotanya. Atau kadang-kadang kata rumah ini dipakai untuk para musafir. Ada memang biaya penginapannya, ada kadang ada dikasih, kadang mereka memberi. Kalau yang punya rumah kata rumah ini apik sosial nggak akan diberi bayaran, tapi kalau ada beberapa yang memang harga harus membayarnya. Dan ketika Yusuf Maria datang di kota Bethlehem, semua kata rumah ini entek wis kebak sudah penuh. Nah, ketika sudah penuh tapi dia itu mengalami yang namanya mau lahir. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ayo kita buka bersama-sama kembali Lukas. Pasal yang kedua ayat yang ke-8 mulai. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Takut mereka tuh. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Begini, saudara harus tahu, palungan, kata palungan bukan seperti yang saudara pikirkan. Palungan itu mengacu kepada sebuah tempat yang memang tempat itu dipakai untuk menjadi tempat makanan bagi domba. Tetapi palungan yang dipakai oleh Yesus itu sangat berbeda. Kalau Bapak Ibu ada ornamen-ornamen Natal begitu kan, ada gubuk, ada jerami, ada palungan. Biasanya kan kita ini mikir ini terbuat dari kayu, terbuat dari apa, mau dikasih jerami, dikasih boneka bayi begitu kan. Nanti pas drama Yusuf dengan Maria datang, Maria pakai kerudung begitu, membawa bayi. Wah, pokoknya bagus banget. Nah, ternyata begini. Palungan yang dimaksud itu bukan palungan biasa. Palungan yang dimaksudkan oleh para malaikat kepada gembala itu mengacu kepada satu palungan. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di Bethlehem kandang domba itu banyak. Di Bethlehem itu kandang domba itu banyak. Tetapi di Bethlehem ada satu tempat, the only one, satu-satu mung siji tok, sebuah tempat yang namanya Migdal Eder. Migdal Eder itu apa? Nah, Migdal Eder
adalah sebuah menara kawanan domba. Slide-nya bisa ditampilkan. Ketika menara kawanan domba ini ada di Bethlehem, beda. Di dalam Migdal ini ada palungan. Bedanya apa, Pak? Gini, saya beritahu. Migdal Eder atau menara kawanan domba adalah sebuah tempat yang dipakai untuk memelihara domba bagi korban di bait Allah. Jadi pada waktu itu ada sebuah peternakan khusus yang memang dikelola oleh para imam di bait Allah. Peternakan khusus ini memelihara kambing domba. Badannya itu dilihat, iki enek kutune apa ora dombanya. Bulunya gimana, bagus atau tidak. Jumlah giginya itu sesuai enggak dengan umurnya. Dilihat kukunya ini sehat-sehat. Dilihat matanya. Dan saya beritahu di Migdal Eder ini tidak ada kambing domba yang bau perengus. Enggak ada. Mereka itu memelihara tempat itu dengan sangat khusus. Mereka betul-betul menjaga bahwa nanti ketika domba ini diambil dan dipersembahkan ke bait Allah untuk dikorbankan, domba ini sempurna. Tidak bercacat. Betul-betul harus apik 100% versi manusia. Jadi mereka itu dimandiin, mereka itu dipelihara, tempatnya rewesi, enggak ada teletong sapi itu. Enggak ada kotoran-kotoran domba yang bertebaran di mana-mana. Tempatnya tidak bau, enggak. Dan yang paling unik begini, palungannya beda. Palungannya apa? Bisa tampilkan, palungannya itu terbuat dari batu. Ini contoh palungan yang pernah ditemukan di Migdal Eder. Terbuat bukan dari kayu, tapi dari batu. Mereka embuh piye corone, pokoknya ditatah bentuknya jadi seperti ini. Ini nanti ada tempat makanan. Setelah mereka domba-domba ini makan di palungan, maka kemudian mereka akan membersihkan sisanya. Pokoknya itu tempat betul-betul baik. Tempat itu betul-betul walah, bukan seperti kandang domba kebanyakan. Dan di tempat itulah malaikat itu ngomong kepada gembala-gembala. Di palungan itu, gembala itu langsung bisa connect. Bukan palungan di tempatnya mas siapa, om siapa, pak de siapa, taci siapa, bukan. Tapi di sebuah palungan yang namanya Migdal Eder, itu tuh sudah spesifik sebetulnya diberikan. Kenapa harus di Migdal Eder? Migdal Eder seperti sebuah apa yang saya sampaikan tadi, tempat di mana domba itu dipelihara menjadi sempurna versi manusia. Migdal Eder adalah sebuah tempat di mana para imam memperhatikan kehidupan dari dombanya supaya dianggap sempurna. Saya beritahu Bapak Ibu, bukankah Yesus Kristus adalah korban yang sempurna? Tidak ada korban yang lain sesempurna Yesus Kristus. Itulah kenapa mereka harus ada di Migdal Eder. Bahasa TikToknya dong pora. Mudeng mengerti sekarang? Bahwa Yesus tidak bisa lahir di Kataluma. Enggak bisa. Yesus harus lahirnya di Migdal Eder. Di palungan itu, di tempat itu. Karena tempat itu pemeliharaan domba khusus yang supaya sangat baik dan sempurna. Yesus Kristus adalah korban yang sempurna.
buat dosa-dosa kita. Bayangkan sedetail itu loh Tuhan ngaturnya. Seluar biasa itu loh Tuhan ngaturnya. Pak, aku tuh butuh pertolongan. Orang itu sebetulnya harusnya bisa menolong aku. Tapi kok dia diem aja. Gak apa-apa. Saudara harus memang kehilangan Kataluma. Kataluma adalah sebuah tempat seperti pos kamling itu yang memang, itu bukan tempatmu. Kamu harusnya di Migdal Eder. Lupa, iki aku waktunya Tuhan menolong saya. Iki aku mau melahirkan kalau Maria ngomong Mbak Yusuf. Yang aku ki lho meng lahirke. Iye, dia orang keduman Kataluma. Kadang-kadang kita seperti itu. Ini situasinya urgen Tuhan, tolong saya. Ini suatu situasinya mepet banget. Nih Tuhan enggak tolong saya, mati saya pasti Tuhan. Aku kepengen Tuhan, mau aku dikei satu Kataluma saja. Satu pos aja, satu tempat untuk lahirkan. Tapi kenyataan tidak mendapatkannya. Saya beritahu kepada saudara, begini, ada kalanya Tuhan itu memang pakai tanda kutip nih, tidak memberikan reda badai, tapi mempersiapkan saudara untuk menghadapi badai. Ada kalanya Tuhan itu tidak menghardik masalah yang ada di depan kita, tapi Tuhan menguatkan kita untuk setiap menghadapi masalah. Jadi ada orang yang bilang gini, ada satu masalah belum selesai, tiba-tiba ada masalah yang lain. Yang lain iki lagi bar, tiba-tiba sakit. Tiba-tiba kecelakaan. Tiba-tiba ada ini. Tiba-tiba ada itu. Kita ini seakan-akan dipaksa untuk dalam sebuah kondisi dan situasi yang tidak nyaman. Itu tuh Tuhan tuh sedang ngatur kita. Hei saudara-saudara, hei adik, hei anakku. Kamu bukan di Kataluma, tempatmu di Migdal Eder. Seperti Maria yang dan Yusuf yang seakan-akan dipaksa Tuhan. Enggak bisa lahir di Kataluma. Sepresisi itu Tuhan ngatur kita. Sedahsyat itu Tuhan mengatur kehidupan Yesus. Dan Tuhan yang sama juga mengatur hidup saudara. Ada sesuatu yang mungkin tidak seperti yang saudara harapkan. Ada kenyataan-kenyataan yang mungkin saudara tidak mau saudara menghadapinya, dan tapi kenyataan itu saudara terima. Jangan pernah kita menjadi kecewa dan kemudian menggerutu kepada Tuhan. Enggak. Mungkin memang tempat kita bukan di Kataluma. Mungkin tempat kita harus di Migdal Eder. Mari kita belajar bersama tentang apa itu Migdal Eder. Kejadian pasal yang ke-35. Apa yang ada, apa spesialnya si Migdal Eder? Kejadian pasal yang ke-35. Ayat 16 mulai. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak seberapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel. Loh, lihat, sama kan? Kalau tadi bersalinnya itu Maria, ini Rahel yang bersalin. Dan bersalinnya itu sangat susah. Ya, kalau Maria enggak susah, cuma kesulitan cari tempat gitu, sama-sama susah juga. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut. Ingat, tadi kepada gembala-gembala juga bilang jangan takut. Sama beritanya, jangan takut. Lihat, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat, dan ketika ia hendak mengembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin.
Kemudian Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Oke. 20. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. 21. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Jadi gini, di peristiwa Migdal Eder ada seorang wanita yang namanya Rahel, itu kesulitan dalam melahirkan. Setelah mereka berhasil mengeluarkan bayinya, Israel ini pergi dari Migdal Eder, tapi masih dalam satu komplek dari Migdal Eder, masih berdekatan. Peristiwa ini di Perjanjian Lama itu adalah peristiwa yang sama, topik besarnya sama-sama melahirkan. Di Migdal Eder juga, bayangkan. Bedanya nih, Rahel sangat susah untuk melahirkan. Makanya anaknya dikasih nama Ben-Oni. Coba kembali ke ayat yang ke mana tadi? Yes, ayat yang ke-18. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Ben-Oni itu artinya apa? The son of my sorrow. Artinya Ben-Oni adalah anak sengsaraku. Anak yang bikin aku sulit, anak yang bikin aku susah. Itu Ben-Oni. Ki bocah urip kok ngangeli wong tok. Lair angel, mbulet ae. Itu Ben-Oni. Pokoknya menyusahkan orang tuanya. Tapi oleh ayahnya diganti dengan Benyamin. Ibunya memberi nama Ben-Oni, tapi setelah Rahel mati, ayahnya mengganti nama Benyamin. Benyamin artinya anak tangan kananku. Bahasa harafiahnya artinya anak kepercayaanku. Bayangin. Lahirnya Rahel mengubah hidup Benyamin. Yang tadinya anak yang penuh dengan kesukaran, anak yang tanpa pengharapan, sing seneng nyusahke aku tok. Tapi ketika Rahel mati, namanya diganti, engkau anak kepercayaanku, engkau anak tangan kananku. Bukankah Yesus Kristus juga mati? Kita yang tadinya malang, kita yang tadinya nggak bisa apa-apa, kita yang tadinya menjadi kesusahan banyak orang, kematian Yesus menjadikan kita menjadi anaknya. Itu terjadi di Migdal Eder. Loh, bayangkan. Presisinya Tuhan ngatur kelahiran Yesus itu begitu loh. Lanjut, Mika pasal yang keempat. Ayat yang ke-8. Ini langsung diterjemahkan oleh LAI. Hai engkau hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan dahulu. Ini mengacu kepada sebuah pemerintahan yang dulu pernah ada. Ini pengertiannya apa? Di Migdal Eder, di kawanan menara ini akan ada sesuatu yang lahir, yang memerintah, yang memang harus memerintah dunia ini. Berikutnya, Mika pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, ini lahirnya Yesus loh. Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Lihat. Jadi memang Yesus itu harus lahir di Bethlehem. Mereka tadi dari Nazaret, kemudian pergi ke Yudea, ke daerah Bethlehem.
itu harus lahir di sana. Di Bethlehem lebih spesifik lagi, Yesus harus lahir bukan di Kataluma tetapi di Migdal Eder. Migdal Eder punya latar belakang seperti yang saya katakan tadi di Perjanjian Lama, Rahel mati. Bayangkan loh. Jadi kesimpulannya begini. Setiap bagian hidup saudara yang mungkin tidak menyenangkan saudara. Setiap peristiwa yang itu membuat saudara mungkin merasa sakit. Setiap penyakit yang Tuhan izinkan terjadi menyerang tubuh saudara. Setiap kenyataan bahwa usahaku pernah mungkin mengalami kebangkrutan. Setiap penolakan-penolakan yang mungkin saudara pernah alami, itu adalah bagian dari maksud Allah untuk kita berada dalam sebuah rencana yang besar. Tuhan itu seperti sedang memasang pasal. Oke. Ini Musa ketemu Tuhan. Tuhan bilang begini, Musa pimpin Israel, misalkan tanah Kanaan itu misalkan di sini ya. Daerah ini wilayah namanya tanah Kanaan. Musa di titik ini. Pertama kali dipanggil oleh Tuhan. Plak. Ketika pertama kali dipanggil Tuhan, Tuhan cuma ngomong begini. Pimpin Israel menuju tempat yang penuh dengan susu dan madunya. Tuhan tidak pernah loh ngomong kepada Musa, nanti lewatnya padang gurun. Nanti di padang gurun mereka bersungut-sungut. Nanti di padang gurun kamu akan dikudeta. Nanti kamu akan kekurangan air. Nanti mereka akan minta daging. Nanti mereka akan kekurangan air. Nanti mereka akan mengalami banyak hal dan sebagainya. Sampai sebagian besar dari orang-orang yang masuk Kanaan harus mati. Tuhan gak ngomong detailnya. Tuhan cuma ngomong begini, pimpin mereka. Lihat. Bagian-bagian yang terjadi di padang gurun yang dialami oleh Musa itu seperti pasal yang sedang Tuhan berikan. Kenyataannya apakah Musa masuk tanah Kanaan? Secara daging tidak. Musa tidak boleh masuk tanah secara daging. Tapi kalau lihat di perjanjian baru, Musa tuh ada di Israel loh, ketika Yesus Kristus berdoa, di situ ada Musa dan Elia. Petrus bilang, Tuhan biarkan kami bikin 3 kemah buat engkau, buat Musa, dan buat Elia. Jadi Musa secara alam supranatural dia sudah ada di tanah Kanaan. Lihat. Kalau ada di antara saudara yang mungkin hari ini tidak puas dengan hidup saudara. Mungkin hidupnya bingung dan protes dan berkata, Tuhan kenapa ini harus terjadi? Tuhan anakku sakit nih, gak sembuh-sembuh ini. Ini suamiku juga sakit nih, cuma suamiku ngeyel, keras kepala Tuhan. Aku sudah berdoa, misalkan begitu. Aku gak tahu harus berbuat seperti apa. Tuhan ini bisnisku gak maju-maju nih, gimana nih? Kita mulai protes kepada Allah. Kita mulai menggerutu kepada Tuhan. Saya beritahu semakin saudara protes kepada Tuhan, semakin saudara tidak sampai kepada Migdal Eder, tempat yang seharusnya saudara ada. Lalu apa yang harus dilakukan? Sederhana. Berkatalah kepada Allah, Tuhan, semua peristiwa kadang-kadang memang tidak seperti yang saya mau. Tapi itu membawaku semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepada tujuan ilahi. Saksi yang terakhir. Saya itu kadang-kadang cemburu, jealous. Jealous buat diri saya sendiri maksudnya. Kenapa ya? Ya itu salah.
Beberapa teman-teman full timer di sini kan sudah senior tuh, ada Pak Agus, Pak Eko, Pak Tony yang sudah ada yang 21 tahun di sini, ada yang belasan tahun di sini. Nah, saya ini kan baru 6 tahun tuh di sini. Saya lulus kuliah itu 2000 kalau nggak salah, ya. Menyandang predikat sarjana teologi itu tahun 2001 ya, saya lupa itu. Nah, kemudian sempat 9 bulan, 10 bulan saya pelayanan di Samarinda. Kemudian saya menikah dengan istri saya, kami melayani di kota Madiun sekian tahun. Kemudian saya melayani di kota Kendari sekian tahun. Dan sekarang saya melayani di tempat ini baru 6 tahun. Saya berkata kepada Tuhan, ini keinginanku. Please Lord, this is the final place ya. Kesel loh. Angkut Rono, angkut Rene gitu kan. This final place. Ketika saya melihat ada orang-orang yang memang bertahun-tahun tuh ditanam di tempat itu. Bertahun-tahun itu memang dia di situ aja. Mengakar, bertumbuh, berbuah di tempat itu bertahun-tahun. Lah aku gila, kayak dicabuti plek, dicabuti plek, dicabuti plek. Kadang aku ya kesel. Tapi subuh tadi ketika saya berdoa, Tuhan aku mau berdoa buat nanti sore, pagi dan sore saya khotbah. Ngomong Tuhan. Topik ini bagi saya cukup berat. Karena saya prepare-nya nggak terlalu maksimal bagi saya. Menurut saya waktu itu. Karena kan Sabtu malam tuh, jam 8:30 malam tuh. Rubah tuh khotbahmu. Luar biasa. Tuhan bilang begini, saya melihat seperti sebuah mini movie. Kamu ingat tahun berapa di Samarinda? Kurang lebih tahun sekian Tuhan. Oke. Setelah itu kamu kemana? Ke Madiun Tuhan. Oke. Setelah itu kamu kemana? Berapa tahun di Madiun? Sekian tahun Tuhan. Kamu kemana? Ke Kendari? Sekian tahun Tuhan. Kamu sekarang di mana? Di Blora. Sekian tahun sudah aku di sini Tuhan. Di Samarinda kamu belajar apa? Oh, gerejanya tuh gini. Oke. Di Madiun kamu belajar apa? Oh, gerejanya tuh gini. Hal positif saya dapat. Di Kendari kamu belajar apa? Oh, gini. Dan terus kemudian di Blora kamu belajar apa? Banyak Tuhan. Dan ketika tadi puji-pujian di belakang tadi loh. Waktu mulai penyembahan itu, Tuhan ngomong, disinilah kamu belajar tentang hal ini. Plak. Terus Tuhan bilang gini, jangan salahkan apapun dan siapapun kalau kamu kadang dicabut di tempat yang dari dulu sampai di tempat ini. Itu adalah bagian dari saya sedang mengenapi untuk sampai kepada Migdal Eder. Saudara mungkin tidak mengerti kenapa masalahmu tuh harus ada. Tapi saya bisa berikan kepada saudara sebuah semangat. Bahwa memang kadang-kadang Tuhan tuh sedang membawa kita kepada sebuah kenyataan untuk kita tidak aman dengan keadaan itu dan kemudian kita beranjak dari situ. Ini belum selesai, ada yang lain. Ini belum selesai, ini ada yang lain. Gak apa-apa. Jalani saja. Kataluma bukan tempat saudara. Saudara harus sampai kepada Migdal Eder di tempat di mana seharusnya saudara ada di sana. Kataluma bukan final place, bukan tempat terakhir saudara. Migdal Eder adalah tempat di mana seharusnya saudara ada di sana. Dan untuk sampai ke Migdal Eder, kadang-kadang itu kepepet seperti Maria yang kepepet nglairke golek tempat orang ketemu. Sampai mereka harus masuk ke Migdal Eder. Itu seperti seakan dipaksa Tuhan
untuk sampai ke Migdal-eder. Tapi ketika dia sampai di Migdal-eder, tidak sadar Tuhan sedang menggenapi seluruhnya. Ketika saudara sampai di tujuan yang dimana Tuhan mau, saudara akan melihat, oh betapa Tuhan itu mengatur hidup manusia dengan sangat presisi. Amin. Jangan pernah menggerutu kepada Tuhan. Jangan pernah salahkan orang lain. Harusnya dia bisa Pak menolong saya. Harusnya gereja bisa tolong saya. Harusnya ini bisa tolong saya. Tapi kenyataan aku gak dapat. Jangan salahkan siapapun. Mungkin Tuhan sedang bawa saudara untuk sampai di tempat di mana yang seharusnya saudara ada di sana. Amin. Pemain musik bisa maju ke depan. Worship leader. Yesus telah memulai segala yang baik dalam kehidupan kita. Lagu ini menjadi sebuah lagu favorit saya ketika saya praktek. Saya pernah praktek di sebuah tempat namanya Sebuku. Kalau di peta itu Kalimantan, ujungnya gini, kan modelnya kayak burung gitu ya. Itu ada sebuah pulau kecil namanya Sebuku. Dari Nunukan untuk sampai ke pedalaman itu saya naik ke Tinting. Perahu kecil yang saya kalau di perahu itu mesti duduk selonjor atau duduk di kursinya lah. Tapi nggak boleh bergerak-gerak karena mepet banget. Itu perjalanan dari Nunukan menuju ke Sebuku itu 6-7 jam. Sungainya Kalimantan gede-gede kayak laut begitu. Pernah suatu ketika, ini sekitar 2 jam sebelum sampai, mesinnya tuh mati. Walah, aku kira iso renang, Bapak Ibu. Tenan, iso nantok lah. Nek ahli ndak, cuma blung. Nek kolam renang gejek wani, iki sungai warnane coklat. Itu orang yang punya ketinting mulai memperbaiki. Saya tanya kepada pendetanya, Om gimana nih Om? Tenang. Di tengah-tengah kepanikan karena mesinnya tuh mati. Tiba-tiba tuh sekitar 10 meter atau 15 meter ada pusaran. Saya bilang, Om itu apa Om? Oh itu pusaran air. Loh apa itu? Ya kalau kapal ini enggak segera nyala ya kita muter-muter di situ. Walah. Urung teko ning pedalamannya pelep. Tapi entah gimana bisa akhirnya jalan lagi. Pelep di tempat di pinggir jalan, di pinggir jembatan. Saya nanya, Om, masih jauh enggak tempatnya? Deket kok itu, di situ. Tahu enggak Bapak Ibu di situ di mana? Di belakang gunung itu. Jalan kaki saya 3 jam. Jam 6 sore itu sampai jam 9 malam sana. Saya berdoa Tuhan, bawa aku ke sini toh. Lagu ini menguatkan saya. Bahwa Tuhan itu memulai segala sesuatu itu sangat baik. Sekalipun itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi ketika kita nyanyi kepujian ini, yakinlah bahwa Tuhan sedang ngatur hidup saudara dengan sangat presisi. Yesus, Kau telah memulai.